Gak usah menang atas namakan rakyat, orang gak semua kok bakal milih Anda. Persyaratannya adalah bukti kecurangannya itu harus di atas 50% provinsi yang ada. Apalagi pemilu diulang tapi tanpa Mas Gibran dilarang ikutan. Gimana kalau diulangnya tanpa Pak Anies? Ya, ternyata kepengen jadi presiden karena niru film kartun. Ternyata Anies keracunan film kartun. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman semua baik-baik saja ya di tengah-tengah puasa sekarang ini, puasa Ramadan. Semoga kita dilancarkan dan diterima amal ibadah puasa Ramadan kita. Buat teman-teman yang muslim, buat teman-teman yang non muslim, semoga bahagia selalu ya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman semua segar bugar hari ini beraktivitas ya, menjalankan aktivitasnya. Semoga dipermudahkan teman-teman ya. Baik teman-teman sekalian, saya cintai dan saya banggakan ya. Jadi dari kubu Anies ini masih ngeyel, masih ribet ya gitu urusannya, karena ingin selalu menjadi pemenang Pilpres tahun ini, tidak sportif dan selalu mengedepankan ambisinya untuk menjadi seorang presiden. Yang mereka katakan sekarang ini adalah menjadi kebanggaannya adalah ingin pemilu ulang, ketika ingin mengajukan hak angket dan juga mengajukan gugatan hasil pemilu di MK teman-teman. Komentar ataupun bentuk-bentuk respon dari para netizen ya teman-teman, ketika kubu 01 ini ataupun Mas Anies Baswedan ini selalu ingin membuat keributan seperti itu teman-teman. Yuk kita tonton video ini teman-teman. Namun sebelum lanjut silahkan di like, komen, dan di subscribe lah di bawah ini teman-teman. Saya pikir Pak Anies bisa menerima ini sebagai seorang kesatria, sebagai seorang gentleman. Gak usah menang atas namakan rakyat, orang gak semua kok bakal milih Anda. Gak semua pilih Pak Ganjar juga. Karena enak banget. Apa-apaan, dia kira dia siapa? Anda kira Anda siapa Pak Anies? Anda kira tuh Anda siapa? Dengan enaknya mengatur, kami akan bawa 1000 pengacara, kami menuntut pemilu 2 kali, kita ulang pemilu 2 kali. Gak masuk akal, bener-bener gak bisa. Itu bukan Anda bener-bener tidak pantas disebut sebagai negarawan. Sama sekali kali ini tidak pantas. Semisalnya mereka pakai bener-bener, semisalnya ya, tolong tangkap kata-kata ini. Semisalnya mereka bener-bener menang dengan cara yang murni, Pak Prabowo menang dengan cara yang murni, berarti kita memfitnah dia loh. Nambah dosa lagi loh. Dan ingat, pemilu ini diadakan, KPU ini keputusannya ada pas lagi ada di bulan puasa, bulan suci Ramadan. Kalau semisalnya Pak Prabowo menang dengan cara seperti itu, dengan cara yang jujur, semisalnya, saya kutip sekali lagi, semisalnya dia jujur, berarti kita yang menuduh ini, berarti kita memfitnah dia. Apa kita nggak berdosa? Apa Pak Anies nggak merasa berdosa Pak ngomong kayak begitu? Ada loh beberapa mekanisme pemungutan suara di TPS-TPS tertentu yang dinilai oleh KPU dan Bawaslu ini tidak memenuhi sesuai dengan standar pemilu. Makanya mereka ulang di beberapa tempat. Tapi 100% tetap suara Pak Prabowo tetap menang. Apakah gua sebagai pendukung Pak Ganjar nggak sedih melihat ini? Ya kita sebagai pendukung pasti sedih. Cuman kita sportif, kita punya jiwa sportif. Kenapa? Demokrasi, undang-undang kita harus hormati. Ada mekanisme hukumnya, tapi bukan pemilu 2 kali. Bukan pemilu 2 kali. Ini Pak Anies ini bener-bener, aduh, gue kalau biar kalian itu tidak termakan kontaminasi kata-kata Pak Anies yang dilontarkan di depan wartawan. Ini gue ngerasa kayak merasa jijik, bener-bener kayak ngerasa apa ya, merasa enak gitu loh, jijik. Maksudnya ini bener-bener keterlaluan sih. Tim hukum Amin minta MK putuskan pemilu diulang, tapi Gibran dilarang ikutan. Gimana kalau diulangnya tanpa Anies aja? Ribet soalnya ngeyel orangnya, ngerepotin masyarakat aja. Jadi persyaratan pemilu yang sudah disahkan oleh KPU bisa batal itu ada 3 persyaratan ya, ketika itu digugat ya ke Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, persyaratannya adalah bukti kecurangannya itu harus di atas 50% provinsi yang ada gitu ya. Jadi harus lebih itu dari 50%. Terus yang kedua, harus ada bukti hukum
ya. Jadi tempat kejadian yang pasti ya. Kemudian fakta-fakta yang terjadi dan yang pasti siapa yang melakukan, ya harus clear itu. Nah, loh, ini harus betul-betul dipersiapkan kalau memang berani mau ke MK nanti biar nggak jadi bumerang tersendiri ya teman-teman. Ini dari kubu 01 ini harus betul-betul jeli ya melihat siapa di mana tempatnya, siapa saksinya, pokoknya semua tetek bengeknya dicari di sana nanti. Ini sebaiknya lebih bijak lagi untuk membuat keputusan dari 01 ya. Terus yang ketiga, harus ada entitas ya, harus ada entitas. Artinya gini, kecurangan yang dilakukan harus dibunyikan entitasnya siapa gitu ya. Nah ini kan digadang-gadang nih sama 0103 kecurangan yang terstruktur dilakukan oleh Babinsa, Bimas, atau kepala desa gitu ya, kades. Nah ini harus dibunyikan orang-orangnya. Nah melihat dari 3 hal tersebut ya, poin 1, 2, 3 tadi, yang pertama apa bisa membuktikan di atas 50% kecurangan, ya kan? Terus yang kedua, yakin ada bukti-bukti hukum, kalaupun ada segala macam, kalau persyaratan nomor 1 nggak tercapai bagaimana? Terus yang ketiga, apa yakin berani 0103 masukin Polri, TNI, sebuah entitas yang telah melakukan tindakan pelanggaran hukum. Dan yang paling penting adalah proses persidangan dan dari Mahkamah Konstitusi mempelajari berkas, terus memanggil dan melakukan persidangan sampai keputusan yang 14 hari, ya nggak cukup gitu loh, nggak cukup waktunya itu. Jadi ya selamat mengeluarkan biaya dan modal besar ya. Pemilu udah jor-joran habis, ya sekarang mau ngeluarin biaya lagi, advokat dan lain-lain gitu. Ya betul. Modar kalau kayak gitu. Pantas Bang Surya Paloh mundur, nggak mau dia modalin lagi. Air galon kalau kosong diisi ulang, token listrik habis diisi ulang. Pemilu kalah ikut-ikutan kepingin diulang. Kalau isinya masih kalah juga mau isi ulang terus-terusan begitu. Apalagi pemilu diulang tapi tanpa Mas Gibran dilarang ikutan. Gimana kalau diulangnya tanpa Pak Anies? Iya. Iya, banyak juga yang komentar ya teman-teman. Ini aja deh, kalau mau pemilu ulang itu Mas Anies nggak usah gitu, nggak usah ikut lah gitu teman-teman katanya. Karena dia yang paling ngeyel, paling ribet orangnya gitu. Nah ada juga yang bilang atau gini saja lah, kalau Pak Anies sama Pak Ganjar lah pasangannya gitu. Terus nanti Caimin sama Prof Mahfud gitu. Terus Prabowo Gibran gimana? Jadi nggak? Gitu. Atau gini dah, kita ada juga yang bilang 01 sama 03 aja lah yang pemilu ulang, rebut juara harapan. Soalnya orangnya ribet, ngayal terus, repotin masyarakat. Orang curang itu takut ketahuan. Karena itu Ya, orang curang itu takut ketahuan katanya. kita siapkan saksi sebanyak-banyaknya. Sebenarnya kubu Prabowo atau kubu 02 itu tidak keluar-keluar masalah kecurangan, bukan berarti karena kecurangan tidak ada di kubu 01 atau 03. Masalahnya hanya karena mereka menang aja. Nah, karena kebetulan mereka udah menang, mereka nggak perlu menggubris apapun yang mereka dengarkan tentang kecurangan 01 dan 03. Kalau ditelusuri bukan nggak ada kecurangan 01 dan 03, pasti ada. Cuma karena 02 sudah menang, jadi nggak perlulah membahas-bahas sampai segitunya gitu loh. Ada pendukung Anies yang bilang biang keladi hancurnya negara Indonesia adalah Jokowi. Sekarang gue mau tanya sama lu, negara Indonesia bagian mana sih yang hancur? Di bagian wilayah yang gue tempatin sekarang aman-aman aja tuh, damai, sejahtera. Di mana titik kehancurannya? Justru biang keladi perusak persatuan, perusak toleransi, dan memecah belah masyarakat adalah Anies Baswedan dan sebagian besar pendukungnya yang kayak kecebong anyut. Kocak lu. Ini parah nih.
Siapa yang ngedit ini? Kalau melihat Anis ini waktu di TikTok aja ini diedit sama temen. Siapa yang ngedit ini? Kita bahasa apa ya? Ya, info dari toko obat Paramex dan Bodrek stok habis. Semua dari Gambaran Indonesia untuk segera bersiap dan mengembangkan diri karena sebentar lagi harus menunggu akan segera diberangkatkan. Kasih yang paling besar suaranya guys. 2024 Anies Presiden 2024 Anies Presiden Anies jadi presiden Imin wakil presiden. Liriknya nggak masuk banget sih. Tarnya apa ini? Ternyata kepengen jadi presiden karena niru film kartun. Ternyata Anies keracunan film kartun. Yang mana ini? Ya, waktu debat kemarin ini ternyata yang dipakai jurusnya gimana? Ini dipakai jurusnya dulu. Nomor ambil dari sana. Sekarang kewenangannya lagi nggak ada, sama rakyat biasa. Lagi nggak ada kewenangan. Begitu ada kewenangan, sama lagi kita kembalikan apa yang sudah seharusnya. Ya, sudah. Yang sabar sekarang. Sabar. Kalah ya. Baik teman-teman, saya banggakan semoga Pak KPU, Ketua KPU, rekan-rekan KPU, Hakim MK juga diberikan ketabahan ya. Karena mereka 01 ini kan sudah aneh-aneh ya pengajuan kasusnya begitu teman-teman. Baik teman-teman, saya akhiri ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.